Terima kasih. Barangkali saya inilah pendeta yang ada di Jawa Timur, yang ada di DHI, yang 3 kali dibuat perpisahan. Aneh memang ini ya. Pertama waktu saya mau berangkat sekolah, DHI bikin acara. Berangkat ke Filipina tahun 2008. Pulang dari sana, saya kembali melayani di sini. Lalu saya akhirnya diputuskan pindah ke Magetan. DHI lagi bikin acara. Lalu kemudian terakhir ini, mudah-mudahan jangan sampai keempat ya. Saudara kalau sampai keempat, kelima sudah bilang keterlaluan nih pendeta Raymond ini. Dikit-dikit minta perpisahan. Sebenarnya saudara-saudara berapa bulan yang lalu, waktu sudah dengar kami akan pindah, Pak Troy berapa kali sampaikan kepada saya juga pendeta ya. Pendeta Raymond kapan terakhir datang di DAI? Cuman hari-hari itu kami sibuk sekali dengan berbagai hal yang harus kami lakukan. Sehingga saya pikir aduh ini tidak ada waktu ya. Apalagi tanggal 19 Juli yang lalu istri dan anak-anak sudah pindah ke Jakarta. Oleh karena anak-anak harus sekolah di sana. Jadi saya akhirnya putar otak bagaimana caranya. Dan akhirnya saya juga sampaikan ke conference. Bagaimana kalau tanggal 13 September itu acara di kantor dan tanggal 14 kami datang di sini. Jadi kami datang di sini tanggal 4 hari Kamis malam. Saya dengan istri nyetir semalaman. Kemudian kami acara kemarin sibuk dari pagi karena malam juga kami ada acara. Di tengah perjalanan kami mau acara di Tandes, tiba-tiba kami mendengar berita duka Ibu Ali tidak ada. Ini sangat sedih bagi kami. Saya ingat, saya pikir-pikir ya, ada sesuatu yang unik. Saya mengawali pelayanan di DHI ini dengan kedukaan. Oleh karena bulan April tahun 2006 waktu kami pertama kali ada di DHI, kami kehilangan anak kami. Jadi itu kedukaan bagi kami. Kami mengakhiri hubungan dengan DHI untuk ke Jakarta, diakhiri juga dengan kedukaan. Barangkali ini tanda supaya bahwa selesai ya, maksudnya awal selesai, ada selesai. Yang dulu itu pergi-pergi tidak ada kedukaan, jadi bolak-balik di sini ya. Mungkin ya, saya tidak tahu. Tapi hari ini tentunya menjadi satu kesedihan, tidak hanya bagi keluarga Subandi, tapi bagi kita semua. Kemarin saya sudah siapkan satu khotbah, tapi akhirnya tadi pagi saya harus rubah karena saya pikir khotbah saya tidak cocok dengan suasana hari ini ya. Itu sebabnya pada Sabat ini saya membawakan satu pekabaran, judulnya adalah nyanyian sedih dan nyanyian yang baru. Hari ini memang hari sedih bagi jemaat DAI oleh karena kehilangan Ibu Ali ya. Tadi sudah diceritakan bagaimana peranan Bu Ali. Saya membayangkan ya, seandainya bukan Bu Ali, istri dari Pak Ali Subandi, barangkali ceritanya lain. Tidak ada gereja ini, karena Pak Ali bukan Advent. Ya. Tidak ada Pak Troy dan anak-anak yang ada di gereja ini. Oleh karena bisa saja kalau tidak dididik di gereja ini, mereka ada di gereja yang lain. Dan tidak ada hal-hal yang lain ya, yang keluarga ini bisa. Jemaat Duku Kupang mereka boleh bergembira hari ini, tetapi perlu saudara ketahui tanah itu adalah sumbangan dari keluarga Pak Ali. Dan Pak Ali ini seringkali menyumbang tapi tidak diketahui oleh anak-anak. Yang tahu justru tentu saja Bu Ali, karena saya tahu Bu Ali inilah bendahara di keluarga ini. Dan satu waktu gereja Kupang Gunung itu minta dokumen-dokumen, tidak ada juga karena ya begitulah mungkin zaman dulu ya, Pak Ali itu memberikan tanpa ada pikir-pikir harus ada ini harus ada itu. Dan sementara diurus, mudah-mudahan dalam waktu dekat keluar sertifikatnya karena kami juga terlibat untuk mengurus itu. Jadi beginilah keluarga ini. Saya ingat juga ada beberapa pendeta yang disekolahkan oleh Pak Ali dan Bu Ali tentu saja. Jadi kalau hari ini anak-anaknya menyambung apa yang dilakukan oleh orang tua, Bu Ali, tentu saja kita sangat kehilangan. Nah, saya tidak banyak foto yang sempat saya temukan, hanya tadi beberapa yang saya bisa dapat ya. Terima kasih Bu Erli tadi
Ini mungkin terakhir yang sempat kami jalan-jalan bersama Bu Ali ya. Karena sesudah itu sudah tidak ada lagi waktu dan juga Bu Ali sudah semakin menurun sehingga tidak sempat waktu itu kami jalan-jalan. Tapi ini ada momen-momen ulang tahun dan lain sebagainya. Besok barangkali di acara ada beberapa kesaksian yang mungkin saya bisa ceritakan ya. Tapi hari ini kita sangat sedih ya. Kehilangan toko gereja. Saya hitung-hitung yang ada di DHI sekarang yang awal-awal ya, orang tua, mungkin tinggal Om Jack yang masih hidup. Kemarin waktu saya sampaikan ke Om Jack bahwa Bu Ali sudah tidak ada, dia kaget. Dan dia kemudian katakan, wah sudah habis kita ini ya. Dan tinggal dia barang langka yang ada di Bali ya, milik dari DHI. Ya. Kita sedang berganti generasi saat ini ya. Oke, sebelum saya berkhotbah ada beberapa kutipan yang ingin saya sampaikan. Jadi ini adalah kutipan-kutipan tulisan dari Nyonya Ellen G. White mengatakan bahwa masa kesusahan yang semakin menghebat sampai kesudahan sudah sangat dekat. Tidak ada waktu boleh disia-siakan. Dunia digerakkan oleh peperangan. Nubuatan Daniel pasal 11 hampir mencapai kegenapan. Kemudian bencana-bencana, krisis akan terjadi silih berganti dalam waktu dekat ini. Dan kemudian Tuhan juga tidak merintangi. Ini kata-kata yang saya banyak berpikir. Tuhan seakan-akan tidak lagi mau lindungi. Dia biarkan begitu. Kuasa kegelapan untuk menjalankan pekerjaannya. Kemudian hal-hal yang bahkan zat beracun di tanah itu muncul banyak sekali. Bala kelaparan meningkat, wabah penyakit membunuh dan lain sebagainya. Lalu ada satu kutipan di balik dari kutipan-kutipan ini. Ketika kita bertanya-tanya, Tuhan kenapa Tuhan simpan orang-orang yang kita cintai ya? Orang-orang yang baik yang kita kenal. Kenapa Tuhan? 2 minggu lalu Pak Troy telepon saya ada di kereta waktu itu. Sampaikan bahwa Bu Ali sakit. Saya kaget. Saya pikir waktu itu kritis. Tapi Pak Troy katakan, oh sudah membaik. Tidak ada hal-hal yang membahayakan dan sudah membaik. Jadi saya pikir semuanya akan berjalan baik. Dan memang seperti yang tadi Pak Teddy atau Pak Erik sampaikan, kita berencana bahwa gereja ini berdiri nantinya Bu Ali yang akan gunting pita. Waktu itu bahkan saya sempat katakan ini kita harus rancang entah bagaimana cara supaya kalau dia nanti terjadi sesuatu kita akan taruh di gereja. Waktu itu kita berpikir sampai di situ ya. Tapi ya kita tidak bisa menghindar apa yang Tuhan buat ya. Jadi pertanyaan, mengapa Tuhan simpan dan tidurkan umat-umat yang setia sebelum kedatangan Tuhan? Saya dapat kutipan ini dan ini bagus sekali. Kutipan ini kiranya boleh menghibur kita semua. Dia bilang begini, tetapi tidak selalu aman untuk meminta kesembuhan tanpa syarat. Tuhan bilang kalau ada orang sakit kemudian kita butuh, jangan mungkin terlalu paksa. Kenapa? Dia, Yesus mengasihi mereka lebih dari yang mungkin bisa kita lakukan. Dia tahu apakah mereka yang kepadanya seluruh permohonan dilayangkan akan mampu menanggung pencobaan dan ujian yang akan menimpa mereka jika mereka hidup atau tidak. Jadi tadi saya sudah baca bagaimana kehidupan yang nanti kita akan hadapi. Dan Nyonya White katakan belum tentu dia akan tahan kalau seandainya beban itu banyak sekali. Dia mengetahui akhir dari permulaan. Dan ini kutipan bagus sekali, dia bilang banyak yang akan ditidurkan sebelum siksaan hebat dari masa kesusahan yang akan menimpa dunia kita ini. Dalam mendoakan orang sakit, kita harus berdoa agar jika itu adalah kehendak Tuhan, mereka dapat dipulihkan kembali kesehatannya. Tetapi jika tidak, Dia akan memberi rahmat-Nya untuk menghibur, kehadiran-Nya untuk menopang mereka dalam penderitaan mereka. Ada satu persamaan antara Bu Ali dan Pak Ali yang saya perhatikan. Dua-dua Tuhan izinkan beristirahat tanpa harus tidur di rumah sakit berhari-hari. Pak Ali pada waktu sedang berkhotbah, kemudian selesai,
Tuhan izinkan istirahat lebih dulu. Luar biasa itu. Saya juga berharap satu waktu kelak mungkin saya seperti itu. Tidak merepotkan anak-anak, istri ya. Dan Bu Ali persis hampir mau buka Sabat, matahari terbenam. Orang tua ini Tuhan izinkan istirahat. Momen-momen spesial ya. Yang satu pada waktu sementara melayani, dan yang satu pada waktu menjelang buka Sabat. Saat matahari terbenam, saat itu juga orang tua ini Tuhan izinkan istirahat. Anak-anak tidak ada waktu itu, saya dengar, karena tahu bahwa Ibu Ali dalam keadaan sehat. Kemudian dia tidur, tidak perlu siksa, tidak diinfus, dia hanya seperti lemah, tidur dan selesai. Indah sekali ya. Persis cara waktu Yakub, Alkitab katakan cerita Yakub itu menarik. Cerita Yakub itu Tuhan bilang, di Alkitab bilang, selesai dia berpesan, dia tarik kakinya, dia mengembuskan nafas, selesai. Inilah cara mati orang-orang yang luar biasa. Tuhan memberikan kehormatan dan penghargaan yang luar biasa. Untuk itu saya mau undang Abigail dan EJ untuk mengiringi kami untuk membawakan satu lagu khusus untuk keluarga ya. Judulnya adalah Someone is Praying for You. Dalam hidup ini seringkali kita rasa seperti kita sendiri dalam menghadapi situasi hidup. Kita susah, kita penuh masalah, tapi jangan lupa selalu akan ada orang yang mendoakan kita. Entah itu orang tua kita, entah itu sahabat kita. Bahkan jangan lupa Yesus pun tiap hari, tiap saat mendoakan kita. Someone is praying for you. Tes. In the midst of the storm, is your shield tossed up? Are you weary and worn? Don't lose hope. Someone's praying for you this very day. And peace be still. It's already on the way. Someone is praying for you. Someone is praying for you. So when it's
Baik saudara-saudara, kita lanjutkan. Sabat ini saya mulai dengan nyanyian sedih. Oleh karena hari ini memang kita sedang bersedih ya. Saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu ada satu lagu dan lagu ini terkenal. Judulnya adalah Tell Laura I Love Her. Saya rasa generasi tua Pak Dolfi, Bu Melia ini tahu lagu ini karena ini lagu-lagu tahun 70-an. Lagu ini dinyanyikan oleh seorang penyanyi bernama Ray Peterson. Lagu ini akhirnya menduduki puncak best hits ya di Inggris nomor 1 dan terjual di 14 negara atau nomor 1 di 14 negara dan terjual lebih dari 7 juta kopi. Dan saya sering mendengar orang senang menyanyikan lagu ini. Tapi kalau orang perhatikan ini sebenarnya lagu sedih. Lagu tragedi. Kenapa? Lagu ini cerita ada seorang atau ada sepasang kekasih. Namanya Laura dan Tommy. Mereka rencananya mau menikah dalam waktu dekat. Tapi Tommy ini rupanya tidak punya uang. Tidak cukup modal tapi nekat mau menikah. Nah, waktu dia mau menikah, dia tidak punya uang sampai akhirnya dia pikir saya harus cari cara bagaimana supaya saya bisa dapat uang. Kebetulan dia dengar ada pengumuman akan ada rally mobil dengan imbalan uang $1.000. Jadi dia nekat ikut itu padahal dia belum tahu, belum mahir bawa mobil. Dia harap-harap dengan uang itu dia akan beli cincin, bunga, baju kawin dan hadiah lainnya. Pendek cerita, dia pergi. Sebelum dia pergi, dia rencana mau ketemu dengan Laura kekasihnya ini. Sayang, tidak ketemu, jadi dia hanya telepon akhirnya. Waktu telepon dia bilang begini, katakan kepada Laura, tell Laura that I love her. Tell Laura I love her. Tell Laura I need her. Saya membutuhkannya. Katakan kepada Laura, mungkin aku terlambat, aku harus melakukan sesuatu yang tidak bisa ditunda. Selesai dia telepon, dia pergi. Waktu dia pergi, nekat Tommy ini karena belum mahir mengendarai mobil, tapi demi hadiah dia tancap terus. Sudah tahu apa yang terjadi? Tak disangka-sangka di medan rally itu mobilnya tabrakan, terbakar. Tommy akhirnya dalam keadaan kritis. Dalam keadaan kritis hampir mati, nafasnya tinggal satu-satu. Dia sampaikan kata-kata ini. Katakan kepada Laura, tell Laura I love her. Tell Laura I need her. Katakan kepada Laura untuk jangan menangis karena cintaku untuknya tidak akan mati. Sudah tahu, ini betul-betul lagu sedih ya. Seorang yang hampir menikah beberapa hari yang lalu di Uni Timur berduka. Dan kebetulan bos saya, Pendeta Michael Palar, anaknya baru saja selesai, jadi tamat dari Filipina anaknya, kemudian mengikuti persamaan kedokteran di Universitas Hasanuddin Makassar. Dia pacaran dengan anak Pendeta Bindosano yang saat ini ketua Uni Timur. Jadi mereka berencana begitu tamat nantinya mereka akan kerja sebentar, lalu kemudian mereka menikah. Sudah sangat orang tua, sudah saling kenal, semuanya sudah sangat baik. Tiba-tiba beberapa bulan yang lalu anak perempuan dari ketua Uni, Pendeta Bindosano sakit. Saya waktu itu ada di Manado, saya sempat berkunjung di rumah sakit. Ketua Uni ada di situ, kami bercerita, kami lihat. Saya tanya sakit apa? Oh perut katanya sakit dan sebagainya. Tapi siapa sangka ya bahwa ternyata sakit itu adalah ada kanker rupanya yang tidak dideteksi dari dini. Dan itu sudah menyebar. Jadi baru minggu lalu dia tamat selesai di Hasanuddin, tapi minggu berikutnya dia mengembuskan nafas terakhir di rumah sakit di Penang. Dokter katakan sudah terlambat, tidak bisa lagi dilakukan tindakan. Sangat sedih. Anak tamat dokter, sudah hampir menikah, tapi seperti itu. Dan saya mau katakan di dunia ini banyak sekali tragedi-tragedi yang kita tidak bisa duga ya. Bisa terjadi kepada siapa saja, di mana saja, kapan saja. Saya mau cerita lagi. Ini salah satu lagu yang saya tahu
Pak Andre ini suka nyanyikan. Judulnya adalah Green Green Grass of Home. Oh, ini lagu bagus sekali. Saya pernah cerita lagu ini beberapa tahun yang lalu di DAI. Lagu ini populer, juga menempati tangga nomor 1. Elvis Presley, penyanyi terkenal itu, pernah nyanyikan lagu ini. Lagu ini dinyanyikan oleh Tom Jones. Karena hari Sabat jadi saya tidak mau nyanyikan ini. Tapi kalau sudah tanya nanti Pak Andre yang nyanyikan di rumah ya. Oke. Lagu ini juga sebenarnya adalah nyanyian sedih. Walaupun orang selalu nyanyikan di kafe-kafe. Mungkin orang Indonesia tidak ngerti kata-katanya, sehingga nyanyi aja karena kedengaran enak. Ini lagu sedih. Bagaimana sedihnya? Ini diceritakan ada orang yang merantau. Dia tinggalkan kampung masa kecilnya, kemudian pergi ke satu tempat. Lalu dia pulang, dia berharap bahwa dia akan lihat rumput-rumput yang hijau, kemudian keluarganya akan menyambut, dan kemudian ada Mary, kekasihnya akan menyambut dia. Wah, dia senang sekali. Dan lagu ini di awal menggambarkan betapa indah seseorang yang pulang kampung kemudian bertemu dengan saudara-saudaranya. Tapi rupa-rupanya itu hanya mimpi. Kenapa? Lagu ini ceritakan di momen terakhir dia seperti berkhayal karena sesudah dia tersadar, dia lihat sudah ada padri di sana, rohaniawan dan sipir penjara yang sebentar lagi akan menyeret dia keluar karena dia akan dieksekusi mati. Sedih sekali ya, seorang yang tinggal beberapa menit dieksekusi mati, kemudian dia ceritakan. Jadi lagu ini adalah lagu sedih. Ada lagi satu lagu. Ini saya mau cerita tentang lagu-lagu itu, sebabnya judulnya nyanyian sedih dan nyanyian baru. Lagu ini dirilis kira-kira hampir 50 tahun yang lalu dan juga menjadi lagu populer. Coba saudara cari di YouTube, ini pasti saudara akan lihat ya. Namun lagu yang judulnya Tie a Yellow Ribbon Round the Ole Oak Tree ini yang populer sekali justru menjadi lagu sedih di Filipina. Sudah tahu kenapa saya mau cerita ini ya? Jadi begini, di Filipina di tahun-tahun 70-an ada seorang senator terkenal namanya Benigno Simon Ninoy Aquino. Terkenal sekali, ganteng, istrinya cantik, kaya dan pintar sekali. Dia awal karirnya pertama hanya wartawan, kemudian naik karirnya dia jadi seorang senator dan kemudian digadang-gadang untuk ganti presiden Marcos. Nah, jadi kalau sudah dengar Marcos, sudah tahu siapa itu ya, Ferdinand Marcos yang mantan diktator di Filipina. Dia dan istrinya ini datang dari keluarga kaya, kemudian kawin, istrinya cantik, dia juga ganteng. Jadi orang pikir ini cocok sekali memang jadi presiden karena pintar sekali. Pendek cerita, di tahun 73 akan diadakan pemilu. Yang waktu itu presiden Ferdinand Marcos yang sudah berkuasa beberapa tahun. Ninoy berencana untuk ajukan menjadi calon presiden. Dan besar kemungkinan rakyat Filipina akan pilih dia. Tapi entah bagaimana begitu tahu Marcos batalkan pemilihan ini. Dan kemudian Marcos tiba-tiba umumkan darurat militer. Ini zaman-zaman itu memang di Asia Tenggara ini semua diktator. Di Indonesia Pak Harto, di Filipina Marcos, di Malaysia ada Mahathir Muhammad, di Kamboja ada Norodom Sihanouk, di Singapura ada Lee Kuan Yew. Jadi hampir semua daerah di Asia Tenggara waktu itu diktator semua di situ ya. Jadi Marcos bilang darurat militer. Bukan hanya itu, dia tangkap Ninoy ini, kemudian dia masukkan ke penjara. 8 tahun masuk penjara, saudara bisa bayangkan. Dia dipindah dari satu penjara ke penjara yang lain. Saya kebetulan sempat pergi. Saya tahu pendeta pernah cerita, mungkin pernah pergi ke situ ya. Ada satu penjara maksimum di mana kalau masuk situ itu harus beberapa hari kasih masuk. Dia ditaruh di situ. Kemudian pindah lagi ke situ dan dibuat supaya cepat mati. Ini orang ini karena berpengaruh ya dan ditakuti oleh rezim Marcos. Pendek cerita, dia dijatuhi hukuman mati, tapi karena tekanan akhirnya dibebaskan, tapi dibuat penjara seumur hidup. Bayangin ya, tidak ada salah apa-apa tapi dibuat penjara seumur hidup.
Sampai akhirnya setelah 8 tahun dia mulai sakit-sakitan dan diajukan, keluarganya bilang, tolong kasih waktu kami untuk berobat. Dan kemudian pemerintah Filipina katakan, Marcos bilang, oke, boleh pergi, tapi jangan pulang-pulang ke Filipina. Kalau kamu pulang, mati kamu. Jadi dia pergi ke Filipina. Dia pergi dengan istrinya. Setelah memastikan Ninoy sudah ada di Amerika, tahun 81 Marcos umumkan, kita akan ada pemilu. Karena dia tahu ada saingan berat. 81. Tapi anehnya tahun 83 dia ada direncanakan untuk pemilu, dibatalin lagi. Tapi waktu disampaikan bahwa tahun 83 akan ada pemilu, Ninoy yang sudah 2 tahun ada di Amerika, dia berniat untuk pulang. Nah, disinilah saudara tahu lagu Tie a Yellow Ribbon Round dioleh Oktri ini populer. Karena dalam lagu itu diceritakan kan ada orang yang merantau, kemudian dia ragu-ragu kalau dia pulang apakah masih diterima atau tidak. Jadi tandanya katanya taruh pita kuning. Kalau kamu taruh pita kuning berarti kamu menyambut. Jadi saudara tahu, karena tahu bahwa Ninoy ini akan pulang, seluruh pendukungnya di Filipina ini taruh pita kuning dari rumah ke rumah, di mana-mana. Itu sebabnya partainya ini warna kuning ya, partai dari Aquino. Jadi di mana-mana pita seperti ini, di mana-mana, rumah-rumah, orang nggak takut lagi karena sudah jengkel dengan Marcos. Dan hari itu karena tahu dia mau datang, semua menyambut dia di jalan-jalan, semua sudah pakai kuning, semua di mana-mana. Saudara tahu, tanggal waktu itu adalah 20 Agustus 1983. Ninoy berangkat dari Amerika menuju ke Filipina. Pada jam 10 waktu Taiwan, dia ada di airport di Chiang Kai-shek, Taiwan. Dia diwawancara di sana. Wartawan naik ke atas pesawat, kemudian diwawancara di sana. Ada di YouTube, saudara boleh cek. Terjadi percakapan. Begitu tiba di sana, mereka bilang, coba kamu pakai rompi karena bahaya. Kalau kamu turun nanti kamu ditembak. Dia bilang, kalaupun mau mati ya biarlah mati. Tapi di close up ditunjukkan bagaimana Ninoy itu di atas pesawat. Dan ada orang yang duduk di situ syuting, kemudian lihat Ninoy itu sedikit-sedikit dia berdoa. Karena dia adalah orang Katolik yang sangat taat. Dia dan istrinya. Cory Aquino itu adalah seorang wanita yang religius kan. Filipina berbangga punya seorang, sedikit-sedikit dia berdoa, sedikit-sedikit berdoa. Ya. Jadi waktu suaminya ini, maksudnya Nino ini berdoa. Begitu tiba di airport Manila, dia langsung dijemput petugas. Jadi sudah lihat sana ya, petugas naik. Sementara di luar itu orang sudah lambaikan kuning-kuning di sana. Pita kuning. Kira-kira begini pemandangan di luar. Mau menyambut Ninoy datang. Tapi sudah tahu apa yang terjadi? Nah ini. Pita di mana-mana, orang seperti mau menyambut presiden, padahal belum presiden, baru calon. Ninoy akhirnya turun, petugas datang, dia sempat diciumi sana ya, kemudian dia keluar dari pintu. Tapi saudara tahu, begitu keluar, tiba-tiba belum sampai menginjak kakinya di Filipina, baru di tangga terakhir di tangga itu, tiba-tiba terdengar tembakan. Ninoy langsung jatuh. Kemudian dia berlumuran darah di sana. Ini dia. Istrinya subuh-subuh waktu Amerika dengar bahwa suaminya tertembak. Dia berharap bahwa dia masih bisa melihat wajah suaminya terakhir kali. Tapi tidak bisa. Yang terjadi adalah dengan seragam itu dia ditaruh di peti. Kemudian istrinya datang menyusul dengan anak-anak. Lihat itu baju bersimbah darah di sana. Dibiarkan di sana. Sangat menyedihkan. Jadi bulan Agustus tanggal 31 1983 yang tadinya adalah merupakan perayaan menyambut Ninoy, akhirnya menjadi hari paling menyedihkan. Dan lagu Tie a Yellow Ribbon itu menjadi lagu populer dan disukai oleh seluruh rakyat Filipina. Menggambarkan kesedihan mereka. Kalau saudara pergi ke Filipina sekarang, di lokasi atau di airport itu dinamakan nama Ninoy Aquino. Jadi airport internasional
Kalau kita Soekarno-Hatta, di Filipina Ninoy Aquino, untuk mengenang ini. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingin mengatakan bahwa lagu yang sedih ini untuk mengingat peristiwa tragedi kematiannya, sebenarnya sadar atau tidak, ketika kita melihat kenyataan ini, kita sementara merefleksikan diri kita. Setiap kali kita dengar satu lagu, kita tertarik dengan sesuatu yang menggambarkan kesedihan. Kenapa? Karena kehidupan kita tidak jauh berbeda dengan realita atau yang dinyanyikan itu. Kita hidup dengan macam kesedihan, bahkan tragedi. Tidak semua umat Tuhan yang sepanjang hidupnya senang. Pasti akan ada sesuatu. Dan itu bagi orang-orang tertentu sangat menyakitkan. Tapi tidak semua kesedihan dan kesulitan hidup diekspresikan melalui lagu sedih. Memang ada manusia yang dikit-dikit mellow. Saya sering melihat orang itu. Hanya lihat aja kata-kata sedih langsung meneteskan air mata. Nonton film drama Korea langsung meneteskan air mata. Banyak orang seperti itu. Tapi tidak semua orang seperti itu. Ada juga orang walaupun sudah sedih dia nampak tegar. Ada. Walaupun sudah susah dia tetap senyum. Nah, saudara-saudara, tahukah saudara di dunia ini, di setiap negara ada ciri warna musik yang berbeda-beda. Dan setiap lagu itu ada latar belakangnya. Saya ceritakan beberapa di antaranya. Saudara tahu di Brazil itu terkenal adalah tarian samba. Itu penuh dengan gerakan dan penuh dengan dentuman tambur. Pokoknya aktif sekali kalau lagu ini, kalau musik samba. Dan ini setiap tahun menjadi perayaan di pesta di Brazil. Ya. Tapi saudara tahu, nah ini kira-kira pemandangannya, tarian-tarian samba, pesta di sana, ada latar belakangnya. Zaman dulu orang Brazil ini hampir semuanya budak yang datang dari Afrika, dipaksa oleh orang-orang Spanyol, ditaruh di Amerika Latin, di Brazil, kemudian dipaksa menjadi buruh tanpa digaji, yang sehari-hari dipukul, dicambuk, disiksa. Tapi dari mereka lah kopi-kopi itu diambil oleh orang-orang Eropa, dijual dengan harga mahal, tapi itu darah dari orang-orang budak-budak keturunan Afrika yang tinggal di Brazil. Anehnya, para bangsawan ini sepakat. Setiap tahun mereka memberikan kebebasan. Karena mereka senang melihat orang-orang ini berekspresi. Itu sebabnya di Brazil ada tradisi setiap tahun ada tarian samba, perayaan seperti parade begitu setiap tahun. Nah, kenapa ini terjadi? Karena hanya hari itulah orang-orang Brazil budak-budak ini senang. Hanya hari itu. Dibiarkan mereka menari-nari, dibiarkan mereka nyanyi-nyanyi, dibiarkan mereka melakukan apa saja. Hanya hari itu. Jadi tarian itu dan nyanyian musik itu, itulah ekspresi mereka untuk melepaskan kesedihan mereka. Padahal sesungguhnya samba adalah ekspresi kompensasi dari kesedihan dan kesusahan hidup yang dialami rakyat itu. Tidak beda jauh dengan orang di Amerika kulit hitam. Kita tahu ya, kalau siapa yang sering mendengar Black American, kita sering menyebut negro ya. Tapi di sana tidak bisa disebut negro. Kita sebut Black American. Nah, Black American ini mereka punya seperti jazz, blues. Kenapa ada musik seperti ini? Karena tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang ada di Amerika Latin, di Amerika Selatan. Mereka juga adalah budak-budak yang disiksa. Bayangkan, sampai nanti di awal tahun atau tepatnya 1970-an baru terkikis. Itu pun tidak semuanya. Zaman Martin Luther King yang mati pada beberapa tahun yang lalu ya. Coba saudara bisa bayangkan ini orang-orang ini. Inilah mereka-mereka, ini sebuah ilustrasi ya. Mereka diambil dari Afrika, disiksa di kapal itu, kemudian mereka dibawa karena badan-badan mereka besar.
Tapi sesungguhnya mereka adalah orang-orang tersiksa sepanjang hidup mereka. Sudah lihat mereka digantung seperti itu, ditelanjangi perempuan, tidak ada harga diri. Tidak ada harga diri. Dan beginilah orang-orang itu. Nah, itu sebabnya musiklah menjadi ekspresi mereka. Pada waktu mereka sementara disiksa, coba saudara perhatikan lagu-lagu Black American. Itu ada begini-begini, seperti gini. Gitu kan? Kalau mereka sebutkan satu kata, Eric misalnya. Atau sebutkan apa? Mereka sebutkan begitu. Kenapa? Hanya di musiklah mereka bisa mengekspresikan kesedihan mereka. Atau kesusahan hidup. Nah, ada suara lengkingan, teriakan. Karena itu adalah bentuk penyaluran perasaan mereka yang sangat tertekan. Yang lain mereka sudah tidak bisa. Mereka tidak bisa makan dengan leluasa. Mereka tidak bisa bergerak dengan leluasa. Mereka diawasi sepanjang 24 jam. Pendeknya tidak ada kebebasan. Satu-satunya yang bebas hanya mulut mereka. Dan itulah yang mereka lantunkan di dalam lagu. Itu sebabnya, ini ada seorang Samuel Beckyoki, dia bilang bagaimana pengaruh hidup mereka mempengaruhi musik mereka. Oke, lain lagi dengan India. India kan kita senang dengan, saya mau tanya, pernah nonton film India? Pernah. Berapa jam film India? Tidak ada film India yang di bawah 1 jam. Tidak ada, betul? Rata-rata 3 jam ke atas. Pertanyaan, kenapa? Lalu, coba saudara perhatikan. Apakah pernah ada film India yang tidak ada lagu? Tidak ada. Apakah pernah film India yang tidak ada tarian? Tidak ada. Kenapa ada tarian dan kenapa ada lagu? Ini juga menarik. Nah ini ya, saya ingat dulu waktu saya kuliah ada film terkenal, Kuch Kuch Hota Hai. Sampai waktu itu hampir satu kampus semua anak laki-laki dipanggil Rahul. Waktu itu ya. Ada teman saya, dia nonton 8 kali. Aduh, saya bilang kamu ini kuliah cuma nonton ini Kuch Kuch Hota Hai. Sampai lagunya dia hafal. Penuh dengan tarian ya. Nah, saya mau cerita sedikit. Tahukah saudara, India adalah negara produsen film terbesar di dunia, bukan Hollywood. Bollywood justru yang terkenal. Industri India rata-rata setiap tahun memproduksi 1.500 sampai 2.000 film per tahun. Dalam lebih dari 20 bahasa. Sementara di Hollywood hanya 500 sampai 700. Berarti setengah ya. Tahun 2021 di Bollywood industri film itu sampai 2,8 miliar dolar. Dan rata-rata ada 3 jam paling sedikit film India. Coba saudara perhatikan, 3 jam. Dan penuh dengan tarian, rata-rata paling sedikit ada 4 lagu dalam satu film. 4 lagu. Nah coba saudara bayangkan, 4 lagu kali 2.000, berarti ada 8.000 lagu tiap tahun. Kenapa sampai begitu? Seseorang pernah menulis begini. Di tahun 60, 70, 80, India adalah salah satu negara termiskin di dunia. Penduduknya rata-rata mati di bawah umur 20 tahun. Karena sakit, tidak ada makanan, mati kelaparan, dan siksaan hidup. Satu-satunya, banyak orang India, lebih dari 70% orang India tidak pernah pergi ke kota New Delhi, ibu kota. Bahkan tidak pernah ke kota besar. Mereka hanya hidup di pedesaan. Lalu bagaimana mereka hidup dengan berbagai, bayangkan saudara, di India zaman itu, kalau boleh kotoran sapi pun mereka makan. Yang terjadi adalah kotoran sapi itu mereka tampung untuk dijadikan bahan bakar. Di India, ya, mereka kumpul. Sapi mereka tidak makan karena India tidak pernah makan sapi. Itu dewa. Mereka tidak akan pernah makan sapi. Jadi mereka ini hidup dalam kesusahan. Satu-satunya hiburan adalah nonton film. Itu sebabnya di film India, di situ ada tema-tema. Ada orang miskin dan ada kaya sekali. Dipertunjukkanlah rumah yang mewah, tarian-tarian yang enak. Karena itulah hiburan satu-satunya bagi hampir seluruh penduduk India yang sejak beberapa tahun yang lalu sudah lebih dari 1 miliar
penduduk dari beberapa tahun yang lalu ya. Nanti sekarang dia bersaing dengan Cina dalam hal penduduk. Cina beberapa tahun bisa memaksimalkan penduduk dengan industri, tapi India lama sekali baru bisa. Jadi lagu itu adalah hiburan bagi mereka. Lagu adalah hiburan. Musik tarian ini merupakan ekspresi dari kesedihan, kesusahan hidup yang dialami oleh rakyat India. Nah, terakhir. Ini Pendeta Raymond lagu-lagu terus, sudah jam begini. Terakhir lagu. Pernah dengar lagu ini? Kalau ini saya boleh nyanyikan sedikit, karena ini ada tema rohani. By the river of Babylon. Pernah dengar ya? Lagu ini tahun 78 dinyanyikan oleh kelompok nyanyi Boney M. Terkenal sekali lagu ini. Tahun 70-an ya. Lagu ini sebenarnya diambil dari Alkitab. Mazmur 137. Di tepi sungai Babylon, di sanalah kita duduk sambil menangis. Jadi Mazmur 137 bukan ditulis oleh Daud. Mazmur 137 adalah sisipan ayat yang diambil dari penulis entah siapa berdasarkan pengalaman orang Israel waktu mereka berada di Babylon dalam keadaan menderita sebagai budak. Coba saudara bayangkan ya. Saudara lagi sakit gigi, kemudian saudara disuruh nyanyi dulu. Kami mau dengar. Ini ada Dokter Liana ya, yang urus gigi kami semua ini jadi benar gara-gara Dokter Liana ya. Makasih dokter. Coba bayangkan lagi sakit, nyanyi dulu, kita mau dengar. Paling-paling saudara akan bilang, ini kamu ya. Nah, lihat ini lagi sakit terus gini ini. Nah, orang-orang Israel, Yehuda pada waktu di Babylon, mereka ini jadi budak. Sementara mereka menderita di sana, orang Babylon bilang begini. Ini ceritanya mereka duduk-duduk dalam keadaan tersiksa, mungkin frustasi. Mereka duduk-duduk di sungai Babylon itu sungai yang bagus ya. Mereka duduk di sana merenung, aduh tanah air kami, ingat Yerusalem, ingat Ka'bah. Kemudian datanglah orang-orang Babylon. Coba nyanyi dulu untuk kami. Dan dengan terpaksa mereka harus nyanyikan ini. Bukan karena mereka senang menyanyi, tapi karena dipaksa oleh orang Babylon untuk menghibur mereka. Dan mereka nyanyikan ini. Boney M adalah penyanyi kulit hitam. Di tahun-tahun 70 masih ada diskriminasi di Amerika. Itu sebabnya mereka lontarkan lagu ini seakan-akan merepresentasikan diri mereka sama dengan orang Israel, sama dengan orang Yehuda pada waktu berada di tanah Babylon. Jadi ini adalah lagu sedih. Tetapi saudara-saudara, saya mau katakan, selama kita ada di dunia ini, kesedihan itu akan selalu ada. Seperti hari ini kita alami di gereja ini. Kita kehilangan ibu yang kita kasihi. Dan kemungkinan lagu sedih itu akan selalu menyertai kehidupan kita. Beberapa bulan yang lalu kami pergi ke Asem Bagus. Ada seorang ibu senyum datang kepada kami, Pak Pendeta. Kemudian dia bercerita, baru saja 2 minggu yang lalu dia kehilangan anak perempuan satu-satunya. Sudah tahu, ibu ini tahun sebelumnya dia baru dibaptiskan menjadi anggota gereja Advent. Waktu dia dibaptis, tidak mudah, suaminya usir keluar dari rumah. Jadi akhirnya ibu ini yang sudah tua tinggal di kos-kosan. Menunggu tidak lama lagi dia pensiun. Dia tinggal dengan anaknya. Tapi anaknya akhirnya kuliah di Gresik dan kemudian ibu ini seorang diri di Asem Bagus. Dia berharap bahwa anaknya itu akan jadi penghiburan bagi dia pada waktu dia pensiun dan anaknya mulai bekerja. Tapi saudara tahu, satu sore tiba-tiba dia dapat telepon. Anaknya jatuh dari motor, kecelakaan. Dia kaget. Dia di Asem Bagus, peristiwa ini terjadi di Gresik. Dia berharap tidak apa-apa, anaknya ini akan segera sembuh. Tapi yang terjadi, pagi-pagi anaknya ini perempuan yang tidak lama lagi mengembuskan nafas terakhir. Baru jadi Advent, baru dibaptis, diusir oleh suaminya, dibuang oleh keluarga, dan anaknya meninggal.
Apa enggak tragedi? Dan di dunia ini kita akan berhadapan dengan hal seperti itu. Kenapa? Itu jadi pertanyaan. Kenapa? Kenapa harus ada penderitaan seperti ini? Jawaban yang mungkin saudara perlu ingat adalah bahwa kita belum di sorga. Penderitaan yang kita alami itu mengingatkan kita di dunia ini tidak ada yang sempurna. Seandainya semua di dunia ini sempurna, sorga tidak penting. Bukan? Kita hidup panjang sehat terus. Kita punya rumah, kekayaan, jabatan, uang berlimpah. Tidak ada masalah. Apa yang penting dari sorga? Sorga tidak jadi penting. Orang tidak akan berpikir dan rindu untuk ke sorga. Kenapa? Semua ada di dunia ini. Aman, enak. Pada pergantian abad 19 ke abad 20. Ada seorang bernama Karl Marx. Ketika menghadapi kesusahan hidup. Dan kemudian diterangkan kepadanya. Bahwa Alkitab adalah pelajaran yang indah untuk kita belajari. Karl Marx bilang apa? Dan itu dia sampaikan kepada Lenin. Dia sampaikan kepada teman yang lain. Alkitab dan sorga itu seakan-akan menjadi candu bagi orang yang percaya. Candu. Karena hanya sekedar dininyak bobokan. Oh, ada sorga yang indah. Tapi saya mau tanya kepada saudara-saudara. Apakah candu Alkitab? Tidak. Apakah candu ketika disampaikan kebenaran tentang sorga? Tidak. Itu nyata. Itu benar. Tapi belum saat ini. Itu sebabnya penting kita mengingat ketika kita dalam keadaan sedih. Dalam keadaan yang terpuruk. Tidak punya apa-apa. Bahkan mungkin tragedi yang kita alami. Oh, ada sorga. Karena kalau tidak ada sorga, sia-sia sudah datang ke gereja. Untuk apa kita datang ke gereja menyembah Tuhan tapi tidak ada ujungnya di mana Tuhan memberikan sorga itu. Sorga menjadi penting. Saudara-saudara sekalian, Ebit bilang perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Kalau terus-terus kita alami. Tapi bagaimana dengan nyanyian baru? Pernahkah saudara perhatikan dalam Alkitab buku apa yang terpanjang? Mazmur. Berapa pasal Mazmur? 150. Lebih panjang dari buku-buku lainnya. Apa isi buku Mazmur? Nyanyian. Apa maksudnya Tuhan tulis itu? Ini kepada orang Israel itu disuruh. Orang Israel disuruh pagi, siang, malam nyanyi. Pagi, siang, malam nyanyi. Kenapa? Karena rupa-rupanya Tuhan mau mengajarkan kepada umatnya. Bahwa kalau kamu menyanyi, kamu akan lupa penderitaan. Dan kalau kamu menyanyi, kamu memberikan sesuatu ke hadirat Tuhan. Dan itu benar. Di Alkitab, Allah tidak pernah mengajarkan umatnya untuk jadi cengeng. Tidak pernah. Terlalu larut lama dengan penderitaan. Dia tidak juga mengajarkan anak-anaknya untuk menjadi pribadi yang baper, istilah sekarang ya, bawa perasaan. Tidak. Yang rapuh menghadapi realita hidup. Tidak ada. Yusuf yang masuk penderitaan berkali-kali, tidak ada catatan Alkitab. Lalu menangislah Yusuf sejadi-jadinya ketika dia dibawa ke Mesir. Tidak ditulis begitu. Pada waktu dia ditaruh di dalam sumur, tidak ditulis. Lalu menangislah Yusuf karena dimasukkan ke sumur. Bahkan waktu dia di penjara, tidak ada kata satupun yang menulis tentang Yusuf menangis. Tidak ada. Kenapa? Karena Alkitab tidak pernah mengajarkan kita untuk terlalu larut dengan kesedihan. Memang Alkitab pernah mencatat, maka menangislah Yesus. Tapi tidak disebutkan meraung-raung dan menjerit-jerit Yesus. Menangis adalah sesuatu yang normal. Mengeluarkan air mata. Ada orang katakan, tetesan air mata adalah bagaikan air yang bisa membersihkan luka dan kesedihan. Tapi Tuhan tidak mengajarkan kita terus menangis. Tidak. Kenapa? Karena kalaupun kita rasa menderita, Yesus lebih menderita. Amin. Dia justru memberikan nasihat dan anjuran kuat yang dilakukan untuk anak-anaknya supaya tegar dan kuat.
Saudara-saudara sekalian, perhatikan ini. Aduh, nak terlihat ya, salah warna ini. Kali harus ganti warna supaya kelihatan. Oke. Ya. Perhatikan ini. 1 Tesalonika 5 ayat 16-17. Dia sebutkan. Bersukacitalah senantiasa. Tetap berdoa. Mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Kalau diputar itu akan jadi begini. Mengucap syukur dalam segala hal. Itu nyanyian. Tetaplah berdoa, itu juga nyanyian. Bersukacitalah senantiasa, itu juga nyanyian. Dengan kata lain, Tuhan menyuruh kita menyanyi untuk memuji Tuhan. Karena ada alasan bahwa kita adalah umat Tuhan. Di Alkitab ada istilah nyanyian baru. Nyanyian baru ini ada 9 ayat menyebut. Dan buku Mazmur terbanyak menuliskan. Ada 6 ayat terdapat dalam buku Mazmur dan 1 ayat di dalam buku Yesaya dan 1 lainnya di dalam buku Wahyu. Apa yang mau diajarkan dari nyanyian baru? Tinggal sedikit kita selesai. Yang pertama, kenapa harus nyanyian baru? Yang pertama adalah karena alasan berkat dan penyertaan Tuhan yang selalu baru tiap hari dan tidak pernah usang. Alkitab bilang begini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Mazmur 100 ayat 5 katakan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, kesetiaannya turun-temurun. Dengan kata lain, ada orang datang kepada saya katakan begini, Pendeta Raymond, saya sudah stres karena hari ini tidak ada apa-apa. Betul. Kalau saudara pergi ke toko, beli roti, di situ ada expire date. Bukan? Tanggal berapa habis. Tapi Tuhan tidak ada expire date. Mungkin hari ini berkat kita sampai di sini. Tapi besok Tuhan akan memberkati kita. 2 minggu lalu saya mau cerita kepada saudara-saudara. Kami mulai hidup di Jakarta. Sudah tahu di uang saya berapa? 200.000. 200.000. Tidak ada uang yang lain karena kami sudah bayar uang sekolah, bayar yang lain. 200.000. Tapi saya selalu berpikir Tuhan itu punya banyak cara. Dan benar, dalam minggu itu Tuhan menolong kami sehingga tidak hanya 200.000. Saya tidak perlu cerita kepada saudara-saudara. Tiap hari saya di Jakarta sekarang, jadi istri saya antar anak-anak pergi ke sekolah. Lalu saya akan berjalan 15 menit menuju ke stasiun LRT. Saya naik LRT setengah jam, turun di Pancoran, saya jalan kaki 15 menit menuju ke kantor. Jadi tiap hari saya harus bolak-balik dengan LRT. LRT itu satu kali pencet itu 17.500. Satu kali pencet, pulang pergi. Tiap hari. Jadi saya kalau tanya tadi, Pendeta Raymond kok belum muncul di tadi Opa Sakul bilang, kok belum muncul, saya tunggu muncul saya dalam hati saya, nanti satu waktu. Karena saya rencana, saya akan turunkan badan seturun-turunnya baru saya muncul. Karena bagaimana muncul di sana kemudian wajah seperti ini. Jadi saya bilang tunggu nanti 1-2 bulan baru saya muncul. Karena boleh saja saya pergi ke studio langsung rekaman kemudian. Tapi saya bilang nanti. Kenapa? Nanti akan turun sendiri. Tiap hari saya jalan seperti itu pasti akan turun sendiri saudara-saudara. Tapi yang saya mau katakan bahwa sering kita tergoda untuk katakan, aduh saya tidak punya apa-apa. Hari itu, aduh saya ini menderita. Hari itu. Tapi jangan lupa. Tuhan bilang besok ada berkat baru. Besok Tuhan akan kasih yang baru. Kepada orang Israel, dia kasih mana itu cukup. Itu sebabnya dalam doa Yesus dia katakan, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Tapi kita cukupnya ini kita tambahkan. Iya cukup pendeta. Cukup ada rumah 2, cukup ada mobil 3, cukup ada deposit. Bukan. Pada waktu orang Israel dikasih mana itu, ada yang ambil lebih. Tapi apa yang terjadi? Busuk. Kenapa? Karena Tuhan mau ajarkan, cukup. Nanti besok ada lagi. Dan kesusahan sehari cukup untuk 1 hari. Besok Tuhan akan berikan. Saudara-saudara, berapa di antara saudara yang mungkin datang ke gereja hari ini, pikir-pikir, aduh ini masalah gak selesai-selesai. Begitu saudara tidur sebentar malam, dan bangun besok ada sesuatu yang baru.
Tuhan tidak pernah menyusahkan umatnya. Kita saja yang menyusahkan diri kita dengan pikiran kita. Tapi Tuhan tidak pernah akan menyusahkan kita. Amin. Jadi alasan berkat Tuhan itu sebabnya ada nyanyian baru. Dan alasan kita untuk memuji Tuhan. Yang kedua, yang terakhir. Apa maksud Alkitab mengatakan nyanyian baru? Yang kedua, karena dunia yang baru dan keadaan yang baru yang akan dialami oleh umat Tuhan. Buku Wahyu ditutup dengan ada beberapa ayat yang menyebutkan begini. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterainya. Engkau telah disembelih dengan darahmu. Engkau mengembeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Wahyu 14 ayat 3. Dan mereka akan menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta Tuhan. Pertanyaan, kenapa nyanyian baru? Kenapa disebutkan nyanyian baru? Karena memang di sorga semua baru. Saya kasih contoh. Sesuatu yang tidak pernah ada di dunia, di mana tidak ada sakit penyakit, itu ada di sorga. Yang tidak ada di dunia. Sesuatu di mana kita bertemu dengan orang yang kita cintai untuk waktu kekalan, itu sesuatu yang baru yang tidak ada di dunia ini. Jadi di sorga itu penuh dengan hal-hal yang baru yang akan setiap hari kita bilang, wow, wow, wow. Dan untuk itulah umat-umat pengharapan percaya bahwa sorga itu ada. Saudara-saudara, jadi ketika diperhadapkan nyanyian sedih, ya memang itu realita hidup kita hari ini. Tapi nyanyian baru itu adalah harapan kita untuk masa depan. Amin. Kesimpulan, selama kita berada di dunia ini, kita akan selalu mendengar. Bahkan mungkin kita sendiri akan menyanyikan nyanyian-nyanyian sedih. Setiap hari. Kenapa? Tidak ada uang, sakit, masalah. Itu nyanyian sedih semua. Ada masalah besar, itu nyanyian sedih. Bisnis kurang begitu lancar, itu nyanyian sedih. Tetapi sebagai umat Allah, kita perlu nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyian baru tentang berkat baru. Nyanyian tentang janji Tuhan yang selalu baru. Tiap pagi bagi kita. Dan nyanyian baru karena kita dijanjikan sorga. Terakhir. Pernah dengar nama Ella May White Robinson? Belum pernah dengar ya? Ella ini adalah cucu pertama dari Nyonya Ellen G. White. Jadi keluarga Pak Dolphy punya anak nama Ella. Nyonya White juga punya cucu namanya Ella. Ella, papanya bernama William, anak ketiga dari James dan Ellen White. Pada waktu dia masih anak-anak 3,5 tahun, dia menemani ayah dan ibunya pergi ke Eropa di Swiss. Tapi tidak lama kemudian ibunya meninggal dan bapaknya kawin lagi. Jadi Ella ini tumbuh tanpa ibu dari kecil. Dia tinggal akhirnya dengan neneknya, Ellen G. White. Nah, Ellen G. White ini unik hidupnya. Gereja Advent mungkin sangat menghormati dia, tapi sesungguhnya Ellen G. White ini hidupnya jauh dari kata yang ideal. Kenapa? Waktu dia menikah umur 19 tahun. Memang waktu itu umur-umur muda ya menikah. Dia menikah dengan James White. Dan waktu mereka baru menikah, mereka ini miskin. Tidak punya uang. Ya. Saya pernah pergi ke rumahnya dulu. Kemudian di situ diceritakan. Pada suatu waktu Ellen White bingung. Mau beli jaket untuk anaknya di musim dingin. Atau mau beli makanan dan susu untuk anak. Kalau saudara pilih mana? Beli jaket atau beli makanan? Bingung bukan? Jaket tidak ada uang, makanan juga tidak ada uang. Itu kehidupan keluarga ini, miskin sekali. Sampai-sampai akhirnya dari 4 anaknya, 2 meninggal. Yang 1 masih kecil dan 1 sudah mulai remaja. Karena sakit dan tidak ada uang untuk berobat. 2 meninggal. Lalu pada waktu dia usia 54 tahun, suaminya meninggal. Yang sebelumnya stroke beberapa waktu kemudian. Jadi ironis sekali ya, Nyonya White tulis tentang kesehatan, tapi hidupnya banyak mengalami ketidak menyenangkan hidup ya. Tapi Ella tadi cerita, omanya ini punya lagu favorit. Salah satu lagu favoritnya adalah There is Sunlight on the Hilltop. Ada sinar mentari di puncak bukit.
Lagu itu menceritakan bagaimana Tuhan itu digambarkan sebagai sinar mentari yang bisa muncul, kemudian memberikan sinar pada kehidupan. Panjang cerita maksudnya lagu itu. Nah, saudara tahu ini lagunya. Ellen White sendiri meninggal tanggal 16 Juli tahun 1915. Waktu usia hampir 88 tahun. 5 bulan sebelum dia meninggal, tulang pinggulnya ini patah. Sehingga dia tidak bisa lagi jalan. Tinggal ada di tempat tidur. Tapi gantinya merengek. Kalau orang bilang ya, merengek bilang, aduh kasihan saya ini susah. Karena banyak orang, saya mau kasih tahu. Kepada saudara-saudara yang sering mungkin begitu. Tidak ada orang yang bisa bantu kita ketika kita sudah sangat mengasihani diri kita. Tidak ada orang yang bisa bantu. Karena siapa yang bisa bantu sementara kita mengasihani diri kita? Terlalu mengasihani. Dan banyak orang seperti itu. Dia jatuh dan dia tidak bisa berdaya. Bukan karena tidak bisa bangkit. Tapi terlalu mengasihani diri. Nah, Ellen G. White 5 bulan itu sudah tidak berdaya. Tapi Ella ini cerita. Tiap hari omanya itu akan menyanyikan lagu Bukit-Bukit Permai. Tahu lagu itu ya? Tempat orang saleh, bukit-bukit. Itu adalah salah satu lagu favorit dari Ellen G. White. Dan lagu tadi, There is Sunlight on the Hilltop. Menjelang dia mengembuskan nafas terakhir. Harusnya orang yang seperti ini bisa saja mengeluh, Tuhan, kok saya sudah melayani Tuhan sampai 88 tahun, kok saya diberikan penderitaan seperti ini ya? Harusnya dia boleh mengeluh. Harusnya. Tapi tidak. Waktu dia mau mengembuskan nafas terakhir, kata-kata yang keluar dari bibirnya adalah kata-kata ini. Saya tahu kepada siapa yang saya percaya. I know whom I believe is Jesus Christ. Saya tahu siapa yang saya percaya. Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian. Saya nak tahu bagaimana keadaan kita nanti. Kami di Jakarta, saudara di sini, atau saudara pergi kemana saja. Hidup kita ini kan mengalir begitu saja. Bisa saja kita ada di sini, bisa saja di situ. Kita juga tidak tahu besok aman-aman atau enggak hidup kita. Kita juga enggak tahu. Kita juga enggak tahu besok bisnis kita masih jalan atau enggak. Apalagi ketika orang katakan, waduh kita enggak tahu ini pemerintahan yang baru apakah stabil atau tidak. Kita enggak tahu. Apakah besok kita masih sehat atau tidak. Apakah kita masih sama-sama seperti ini atau tidak. Kita enggak tahu, kita enggak tahu, kita enggak tahu. Tapi jangan jadikan kehidupan realita itu menjadi nyanyian sedih. Di mana kita akan selalu katakan, aduh Tuhan kok saya begini. Tidak. Kita akan selalu menyanyikan nyanyian baru. Kenapa? Karena berkat Tuhan pasti akan baru. Dan Tuhan menyajikan sorga bagi kita. Semoga kita yang mendengar khotbah sahabat ini. Kita ada di tepi laut kaca. Di sana ada Bu Ali di sana. Yang mungkin hari-hari terakhir ini kita tidak bisa mendengar dia lagi menyanyi. Pak Ali kita tidak pernah tahu dia menyanyi. Atau siapa saja, Ibu Sheni yang sudah mendahului. Saya sebutkan orang-orang tua gereja ini ya. Pak Yusuf, Ibu Ruth Sidarta. Atau siapapun. Atau kita semua. Ada di banyak orang itu. Sementara menyanyikan nyanyian baru. Nyanyian anak domba Allah. Oh itu kebahagiaan yang tidak bisa kita nilai dengan uang. Dan itu hanya bisa jadi kenyataan. Kalau kita setia di dalam Tuhan. Kata-kata yang sering dinyanyikan oleh heritage singer. Pray that we all will be there. Semoga Tuhan akan memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan untuk firman yang baru saja kita dengarkan. Tentunya ini dapat menguatkan iman kita supaya kita tetap setia sehingga dapat menyanyikan nyanyian baru itu hingga kita tiba di surga. Untuk itu kita menutup rangkaian ibadah dengan menyanyi dari lagu Zion edisi lengkap nomor 457, Tuhan pimpin sepanjang jalan. Jemaat diundang untuk berdiri.
Bapa di sorga, di akhir dari kebaktian ini kami bersyukur. Walaupun begitu banyak kesedihan, kesusahan, penderitaan yang kami alami, seakan-akan seperti nyanyian kesedihan yang sepanjang waktu kami hadapi. Tapi kami bersyukur Tuhan memberikan nyanyian yang baru, yang mengingatkan kami bahwa selalu ada berkat baru yang Tuhan janjikan untuk kami miliki. Dan juga Tuhan menjanjikan sorga, di mana itu menjadi tujuan pengharapan perjalanan kehidupan rohani kami. Bahwa kalaupun di dunia ini ada banyak hal-hal yang tidak menyenangkan, maka Tuhan menjanjikan sesuatu yang berbeda, yang begitu indah, di mana ketika kami berada di sorga nanti. Tuhan tuntun kami semua, agar kami boleh berjalan di dalam jalan Tuhan sampai Engkau datang. Kami semua boleh berada di sorga, bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi, yang sudah mendahului kami. Secara khusus kami ingin mendoakan untuk keluarga besar Subandi yang hari ini kehilangan orang tua yang dikasihi. Orang tua yang tidak hanya memberikan pengaruh besar terhadap keluarga, tetapi juga menjadi sosok penting dalam perjalanan gereja Tuhan yang ada di Dharma Husada Indah. Kami berdoa kiranya Tuhan akan menghibur seluruh keluarga, khususnya Pak Troy dan Bu Erli yang ada di gereja saat ini. Tuhan kuatkan mereka dan anak-anak dalam menghadapi kenyataan ini, bahwa semua yang terjadi adalah merupakan bagian dari rencana Tuhan, di mana semua ini hanya sementara. Sementara Tuhan mempersiapkan sesuatu yang abadi di sorga nanti. Tuhan, inilah menjadi harapan bukan hanya dari keluarga Subandi, tapi semua kami yang pernah kehilangan orang-orang yang kami kasih. Di sini ada Ibu Wibowo yang pernah kehilangan orang tua. Demikian juga Ibu Imelia yang kehilangan suami, juga Ibu Wibowo yang kehilangan Pak Wibowo. Dan orang-orang tua yang lain yang telah mendahului kami semua. Tuhan, kami percaya janji Tuhan berlaku untuk semua. Di mana ketika kami berada di sorga, kami boleh kembali bertemu dengan orang-orang yang kami kasih. Ketika tangan hamba-Mu diangkat untuk memohon berkat, kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, serta persekutuan dan tuntunan Roh Kudus-Mu akan menjadi bagian seluruh umat Tuhan sampai kami tiba di hari Maranatha Tuhan datang. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Demikianlah rangkaian ibadah kita pada Sabat ini telah selesai. Terima kasih kepada seluruh anggota jemaat, tamu-tamu yang telah hadir maupun yang telah mengambil bagian. Setelah ini kita